Halo Sobat Pondok Tani, jumpa lagi dengan channel Pondok Tani. Hari ini kita akan berbagi terkait dengan budidaya tanaman anggur. Dalam hal ini kita akan berdiskusi soal bagaimana cara memangkas batang anggur untuk pembentukan batang agar dia bisa menjadikan pohon anggur itu cepat berbuah. Nah, akhir-akhir ini banyak orang yang nanya ke kami, datang ke Basecamp, bertanya terkait dengan teknik budidaya anggur, salah satunya adalah pada teknik pembentukan batang. Karena banyak orang yang berpersepsi bahwa ketika menanam anggur, membiarkan pohon anggur itu tumbuh menjalar, batang besar, kemudian panjang, dan berharap berbuah. Ternyata itu keliru. Nah, hari ini kita akan membahasnya dengan salah satu dari komunitas Pondok Tani yang spesialis selama ini menangani terkait dengan budidaya anggur. Mas Jadid. Ya. Apa kabar Mas Jadid? Sehat. Oke Mas Jadid. Ini kan akhir-akhir ini banyak orang yang nanya ya, datang ke tempat kita itu nanya soal sebenarnya bagaimana sih cara membuahkan anggur, kan seperti itu. Nah, tapi kan membuahkan anggur itu tidak melulu hanya pada kita memicu bunga muncul. Tapi ada tahapan sebelum itu adalah pada pembentukan batangnya. Nah, ini kalau saya lihat di sini, ini sistem apa ini Mas kalau yang di atas ini? Kalau yang di atas ini sistem teralis Mas. Oh, para-para atau trellis? Ya, para-para. Para-para ya? Ya, sorry. Ya, ini sistem para-para. Sistem para-para ini berarti kalau sistem para-para ini adalah batang primernya, kemudian ini adalah sekundernya, dan batang besar ini sekunder. Terus cabang yang samping-samping ini kan baru penataan. Oke. Untuk pembentukan pembuahan. Untuk pembentukan pembuahan ya. Kemudian kalau yang di sini adalah ini sistem trellis ya. Iya, trellis. Ini trellis. Trellis itu berarti dia untuk tersiernya dia yang ke atas ya. Iya. Oke. Nah, ini saya tertarik dengan proses pembentukan batang yang ini kemudian sudah muncul, ini sudah calon buah semua nih. Iya, ini dari satu pohon udah iya. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lumayan banyak sih, tapi wah, sampai 15-an ini. Iya. Sampai 15-an ini ada. Nah, teman-teman, kita akan bahas dengan Mas Jadid. Mas Jadid, ini teknik pembentukan batangnya seperti apa, Mas? Ini untuk teknik pembentukan batang, kita ambil dinolkan dulu. Dinolkan iya, dulu? Artinya seperti apa? Artinya setelah dia memanjang, lalu kita ambil sekunder, kita potong dan kita nggak habiskan semua dari batang sekunder itu untuk mengambil nanti pembentukan batang dalam tersier. Oke, artinya primer, kemudian ketika dia naik, dibelokkan, ini menjadi sekunder. Iya. Nah, ketika sekunder ini kemudian sudah tumbuh dan besarnya proporsional, ini seluruh percabangannya dinolkan. Kita potong semua. Dihabiskan? Habiskan semua. Habiskan tanpa ada satupun daun tersisa? Iya, tanpa ada satupun yang tersisa. Lalu kemudian setelah dihabiskan itu baru akan tumbuh cabang tersiernya? Iya, tersier ini. Kalau biasanya tersier tumbuh pertama itu pakai bunga kayak gini, tapi agak kecil. Karena kurang maksimal lah pembentukan. Batangnya kan belum bisa untuk pembuahan. Ya, sebetulnya istilahnya bonus. Ini ya, bonus ya. Bonus ini. Jadi munculnya bunga ketika cabang tersier ini tumbuh ini adalah bonus. Tapi harapan sebetulnya kita pembuahan itu di batang tersier nanti. Oh, setelah pembentukan tersier jadi, baru kemudian akan dilakukan pembuahan. Iya. Pembentukan batang, terus kita akan buahkan. Nah, maksimal buahnya di situ nanti. Kalau sekarang ini baru bonus. Nah, ini bonus saja udah sampai 15-an dongkol ini ya. Dan lumayan ini. Kalau saya lihat kan ini kemudian pertumbuhan cabang tersiernya kanan kiri ini kan rapi ya, kemudian proporsional. Tipsnya gimana Mas agar kemudian ini kan tantangan ya, banyak orang yang tidak bisa membentuk cabang tersier ini seperti ini. Ini bisa diceritakan nggak dari awal tadi sudah dinolkan, kemudian apa yang dilakukan? Ketika dinolkan, lalu kita pakai oles obat Dormek. Dormek? Iya, untuk menunjang pertumbuhan tunas. Nah, dioleskan pada mata tunas. Batnya ya? Iya, batnya. Pada bat ya. Setelah itu nanti dia tumbuh semua, kemungkinan tumbuhnya semua. Dan nanti kita seleksi lagi. Untuk memilih cabang dan penataan yang rapi supaya istilahnya itu
sebutannya itu tulang ikan atau apa? Iya. Oke, bentuknya seperti tulang ikan ya. Kanan kiri, kanan kiri. Seimbang, rajin. Menyirip ya. Mirip ya. Oke, nah artinya kemudian tahapannya adalah seluruh cabang dihabiskan dulu. Kemudian bat yang ada pada cabang sekunder. Iya. Ini kemudian kita olesi pakai Dormek. Nah, kemudian ketika Dormek dia akan memicu ya. Memicu untuk pertumbuhan tunas itu kan. Pertumbuhan tunas barunya. Iya, sehingga bisa serempak. Setelah dia tumbuh semua serempak, kita seleksi itu. Kita pilih percabangannya. Iya, kita pilih jarak dan arah yang supaya bisa pembentukan kayak tulang ikan itu loh. Oke. Supaya nanti hasilnya juga maksimal. Artinya yang dimaksud seleksi itu misalkan dari satu biasanya itu tumbuhnya kan dua, tiga atau empat itu kan dari bat itu kan ribuan mata tunas di situ yang tersimpan di dalam bat itu kan banyak. Nanti tumbuhnya mesti lebih dari satu. Oke. Artinya ketika dia tumbuh lebih dari satu, misalkan 2 atau 3, kita pilih cabang yang paling bagus. Iya, kita ambil yang paling bagus. Oke, sehingga bisa ditemukan ataupun didapatkan cabang tersier. Ya, satu bentuknya bagus, proporsional ya, dia besar batangnya juga hampir serempak imbang ya. Oke, nah kalau sudah seperti ini kan kemudian juga berpengaruh pada pembuahan ya, Mas Didit. Kalau tahapannya ini kan sudah bagus, saya lihat ini, wah keren ini bisa bisa rapi, kemudian menyirip seperti tulang ikan ini. Lalu prosesnya apa lagi setelah ini? Setelah ini kan nanti pemberhentian dari cabang tersier. Supaya dia yang paling besar pemberhentian cabang tersier yang paling besar, nanti yang kecil kan supaya tubuhnya sama. Nah, setelah penataan batang sama semua, kita masuk pemupukan untuk pembuahan. Oke, artinya gini, cabang satu dengan yang lainnya proses belum pemanjangannya dan pembesarannya dia berbeda. Sudah berbeda. Maka misalkan yang terlalu panjang, untuk dia dilakukan di stop pertumbuhannya. Dengan cara ya potong pucuk. Oke. Potong pucuk, kemudian nanti nutrisinya akan teralihkan pada cabang lain yang dia masih kecil. Oke. Nah, setelah rata semua sama, ya hampir nggak sama tapi hampir merata lah, seimbang gitu. Nah, setelah seimbang kita masuk pemupukan pembuahan. Ada syarat nggak terkait dengan besar batang tersier? Sebelum kita lakukan pembuahan, dia misalkan minimal batang tersier itu sebesar apa, karakternya seperti apa? Kalau kita lihat dari karakter penuaan. Kalau diambil dari besar kecilnya itu sulit. Oke. Karena nutrisi nggak mungkin merata kan. Ya. Kita ambil biasanya ketika batang itu sudah mulai penuaan dan pemotongan pemangkasan di depan pemberhentian itu sudah merata, kita tetap masuk untuk pemupukan pembuahan. Oke. Ciri dari batang tersier itu sudah dinyatakan tua itu seperti apa? Kalau dari kelihatan mata itu agak coklat, dia udah agak berisi. Kalau gini kan masih bening-bening. Ya gitu betul, ya, kayak gini masih seperti air lah ya. Iya, masih air. Seperti isinya nanti air gitu. Dia akan berubah warna. Naik ini kan agak merah, nanti hijau, terus agak coklat. Nah, setelah itu udah berani masuk pupuk pembuahan. Oke, berarti sebetulnya ini adalah salah satu teknik menyiapkan pembuahan menyiapkan pembuahan lah. Ini yang maksimal yang tidak banyak orang tahu kan seperti itu, bahwa ada pembentukan batang primer, sekunder, kemudian tersier juga ada tahapannya yang tadi Mas Jadi ceritakan. Suplai nutrisinya sudah masuk baru kemudian dilakukan untuk pembuahan. Iya, ganti dorong dengan pembuahan. Oke, nah bocorin dong Mas, kalau misalkan pembentukan batangnya bisa serempak, istilahnya saya menyebut ini bisa dibilang sempurna nih. Iya. Ini potensi pembuahannya kan juga otomatis berpengaruh ya. Dia akan jauh lebih baik. Iya. Ini bisa sampai keluar berapa dompol atau berapa kilo kalau dari pohon yang karakternya seperti ini sudah jadi? Kalau karakter seperti ini dan pohon sebesar ini, kita hitung dulu dari
banyak cabang tersier. Banyak cabang tersiernya. Iya. Oke. Jadi, banyak cabang tersier itu 3, 5, ada berapa? 7, 10, 13, 16, 18, 19, 20. Nah, 20 cabang tersier. 20 cabang tersier kita buat rata-rata setengah kilo. Setengah kilo? Iya. Setiap 5 on kita. Setiap cabang itu setiap buat 5 on. Dan kita bagi lagi menjadi 3 on. Karena untuk memaksimalkan nanti dalam penjarangan atau pemilihan atau seleksi buah tersebut nanti kita buat 3 on. Nah, 3 on itu dikali 20. Ya. Artinya dari satu pohon ini untuk pembuahan awal dia bisa keluar di sekitaran 6 kilo ya? Iya, segitulah. 6 kilo ya? Buat 6 kilo. Pemilihan buah dan karakter buah untuk memaksimalkan yang lebih bagus dan pemilihan buah yang paling bagus lah. Kalau dibiarkan cuma dipelihara, nggak diseleksi itu setengah kilo pasti keluar. Oh, tidak dilakukan penjarangan pada buah. Tidak dilakukan penjarangan itu pasti keluar. Itu setengah kilo keluar. Tapi kalau pengen hasilnya bagus, buahnya besar, kita ambil untuk awal rata-rata di 3 on ya per dompol ya. 3 on. 3 on kali misalkan ini ada 20 cabang tersier berarti sekitar 6 kilo ya. 6 kilo. Oke, Mas Jadid. Terima kasih banyak Mas Jadid. Nah, sampai jumpa lagi. Teman-teman, seperti itu diskusi kita dengan Mas Jadid terkait dengan pembentukan batang anggur untuk penyiapan pembuahan. Artinya, ketika teman-teman nanam anggur, itu tidak melulu hanya soal bagaimana cara memupuk atau kemudian membesarkan batang atau memanjangkan batang. Tapi pembentukan batang berpengaruh terhadap produktivitas buahnya. Karena itu penting dilakukan sejak awal. Nah, kita jumpa lagi pada video berikutnya. Terima kasih. Salam.